Halo Sobat Muda, kita kembali lagi berjumpa dengan Yayasan Kristen Tukajaya, di mana pada masa pandemi COVID ini kita tidak hanya berdiam diri, tapi kita akan belajar tentang bagaimana pemasaran itu, bagaimana kita bisa memasarkan barang-barang yang kita miliki, terutama barang-barang produk-produk kesehatan berkaitan dengan pangan organik dan juga kerajinan, di mana dengan marketing yang baik kita pasti akan meningkatkan penjualan yang kita miliki. Bagaimana teknik dari pemasaran itu? Mari kita ikuti sesi berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Ya, luar biasa kita dalam suasana seperti ini tetap masih bisa ketemu, karena yang namanya belajar itu nggak kenal situasi. Pokoknya walaupun ada pandemi, yang penting physical distancing dan kebijakan pemerintah tetap kita ikutin, dan kita tetap lanjut dengan proses pembelajaran. Menarik sekali kalau kita bicara tentang marketing, teman-teman. Sebenarnya materi ini saya yakin sudah diketahui teman-teman, dipahami oleh teman-teman, tetapi kalau misalnya nanti sudah ada yang sudah pernah mendengar ini pengulangan saja gitu ya, untuk pengayaan. Tapi bagi teman-teman yang melihat suatu menjadi yang hal baru, menarik gitu ya, untuk tadi seperti yang disampaikan Mbak Dwi tadi, bagaimana meningkatkan omset terutama di era pandemi ini gitu ya. Nah, saya yakin semua orang ngalamin gitu ya, dan ada satu bahasa yang sederhana, pokoknya sabar sambil kita tetap teguh menyiapkan musim semi gitu ya. Jadi saat ini memang kita harus calling down gitu ya, kemudian menata bisnis kita, sehingga pada saat nanti musim semi tiba kita udah siap gitu ya. Oke. Di materi ini saya coba kasih judul bagaimana mengembangkan pasar produk organik dan kerajinan gitu ya. Walaupun nanti saya tidak akan spesifik membahas tentang produknya dan baik organik maupun kerajinan, tetapi kita akan coba bungkus dalam sebuah materi marketing yang agak lebih luas gitu, lebih umum. Nah, yang pertama nanti ketika kita bicara marketing pasti orang akan selalu membandingkan dengan sales misalnya gitu ya. Apa sih sebenarnya bedanya sales sama marketing gitu ya? Nanti saya akan coba menggunakan kalimat yang sederhana, apa itu sales, apa itu marketing gitu ya. Kalau marketing itu satu aktivitas yang tujuannya menciptakan kebutuhan orang atau keinginan orang. Misalnya, Mas Bagus kok jidatnya agak berminyak gitu ya. Itu nggak asik loh Mas Bagus, kalau misalnya Mas Bagus sedang PDKT perempuan gitu ya. Pasti orang bertanya-tanya, Mas Bagus ini orangnya bersih nggak sih gitu ya. Kira-kira kenapa itu Mas kok bisa kileng-kileng gitu kalau orang bahasa Jawa bilang gitu ya? Pemikat gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang kalau laki-laki dibilang gitu nggak apa-apa, tapi kalau perempuan ketika Mbak kok pipimu hitam sih gitu ya, nggak cerah gitu ya, orang akan bingung loh, kenapa ya gitu ya. Kenapa ya kok hitam gitu? Serius? Jangan-jangan bedak saya salah misalnya gitu ya. Orang akan merasa khawatir gitu, merasa ada masalah gitu ya. Nah, ini fungsi marketing. Jadi marketing itu memang bertujuan menciptakan kebutuhan dan keinginan. Nanti kalau sudah mulai, loh serius gitu ya, tapi saya punya sesuatu yang bisa membuat wajah Anda cerah dan berseri-seri misalnya. Nah, itu tujuannya marketing. Jadi marketing itu bagaimana kemudian kita menciptakan keinginan atau kebutuhan dari konsumen kita gitu ya. Itu secara prinsipal gitu ya, prinsipil. Kemudian kalau sales ketika sudah misalnya Mbak Christine gitu ya, oh iya Mas, terus gimana ya solusinya ya, gitu baru sales masuk. Nah, ini ada produk yang gitu ya, bisa membuat wajahnya Mbak Christine berseri-seri dan cantik putih gitu ya. Nah, ini murah loh Mbak, hari ini diskon 50% karena pas pandemi gitu ya. Kita kejar omset, silakan untuk Mbak Christine diskon 50%. Itu tugasnya sales. Nah, kadang-kadang marketing dan sales itu bergabung, maka orang selalu
bilang sales and marketing gitu ya. Karena sebetulnya peran fungsinya bisa disatukan, tetapi tujuannya sebenarnya berbeda-beda. Nah, maka nanti kalau misalnya teman-teman akan membuat perencanaan, pasti ada aktivitas yang namanya perencanaan untuk marketing dan untuk sales gitu ya. Ini coba kita bedakan. Walaupun dalam struktur bisnis itu bisa sama dan bisa juga dipisahkan. Oke, jadi prinsipnya itu teman-teman, marketing itu menciptakan keinginan atau kebutuhan gitu ya. Kalau sales itu targetnya adalah closing gitu ya. Jadi fokus untuk orang membeli produk kita. Ya, itu bedanya. Kenapa ini saya jelaskan? Karena nanti pasti akan ada kaitannya dengan bagaimana kemudian strategi marketing untuk produk organik dan kerajinan ini gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang marketing gitu ya, saya pasti akan mengembalikan kepada roh dari lembaga ini gitu ya. Karena lembaga ini sebuah yayasan gitu ya, yang mungkin di setting di awal ini bicara persoalan pelayanan atau sosial, maka teman-teman kemudian harus juga menegaskan pada satu titik tertentu ketika kita bicara tentang sebuah produksi gitu ya, pasti ada hubungannya dengan produktivitas. Produktivitas itu pasti ada kaitannya dengan profit gitu ya. Maka walaupun kita lembaga sosial, tetapi ketika ngomong bisnis, unit bisnis, pasti yang akan kita ukur adalah seberapa besar keuntungan yang kita dapat gitu ya. Walaupun ada aspek-aspek sosial yang bisa kita lakukan di sisi bisnis itu, misalnya dengan katakanlah misalnya ini teman-teman akan memasarkan produk empon-empon gitu ya. Bagaimana kemudian sisi sosialnya adalah membina petani untuk nanam empon-empon gitu ya. Tetapi pada saat masuk ke area bisnis, ya sudah, ukurannya cuma satu, profitabilitas gitu ya. Jadi tingkat keuntungan atau seberapa besar keuntungan yang kita dapat gitu ya. Yes, kita lembaga sosial ya, tapi dalam konteks pelayanan atau pengembangan di level masyarakat. Tetapi kalau sudah ngomong bisnis, maka profit yang kita utamakan gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke marketing, saya kadang-kadang tersadar juga dalam bisnis saya gitu, tidak melakukan hal ini gitu ya. Nah, nanti coba kan kita melakukan internalisasi apakah di bisnisnya teman-teman ini juga sudah pernah melakukan ini atau belum gitu ya. Kadang-kadang yang salah kita itu kalau sudah punya bisnis, pokoknya jalan mas, saya mau buka usaha dodolan apem misalnya gitu ya, tetapi tidak pernah bertanya apakah apem itu dibutuhkan orang atau tidak gitu ya. Kadang-kadang yang kita lakukan yang penting produknya dulu. Nah, ini salah satu evaluasi dari proses pengalaman saya menjalankan sebuah bisnis. Maka yang pertama, yang paling penting ketika nanti kita akan bicara marketing, untuk memudahkan aktivitas marketing, maka problem statement itu penting ya. Yang pertama adalah problem statement. Nah, di kalangan teman-teman gitu ya, pengusaha itu selalu bilang begini, ketika kita menjadi pengusaha itu bisnis kita atau usaha kita akan bisa jalan ketika usaha kita itu bisa memecahkan atau menjawab masalahnya orang gitu ya. Oke, itu kata kuncinya. Jadi problem statement ini menjadi penting. Kalau kita jualan tapi sebetulnya produk ini tidak berusaha memenuhi kebutuhan orang atau menjawab kebutuhan orang atau masalah orang, ya sudah, berarti produk ini nggak akan laku gitu ya, karena tidak menjawab masalah orang atau memenuhi kebutuhan orang gitu ya. Nah, saya selalu terinspirasi dengan Gojek, karena unicorn yang paling pertama yang meletak ini di Gojek ini. Waktu itu saya berpikir, kenapa kok ada Gojek ya, sedangkan sudah ada ojek pengkolan misalnya gitu, ojek di pojokan atau di perapatan atau terminal. Kenapa harus ada itu? Karena sebetulnya ini banyak masalah-masalah yang tidak terselesaikan ketika ada ojek pengkolan misalnya. Orang enggan naik ojek pengkolan karena tawar menawar gitu ya, tawar menawar, kemudian nggak saling mengenal siapa ini tukang ojeknya. Kalau sudah kenal, sudah langganan, turun di perempatan Kauman naik ojek itu biasa aman gitu ya. Tapi satu, ada problem-problem yang dihadapi oleh konsumen, walaupun sebenarnya ojek pengkolan itu juga menjawab gitu ya, menjawab persoalan orang, tetapi ada banyak hal yang belum terjawab. Misalnya tadi yang saya contohkan, kalau saya orang Jakarta yang datang ke Salatiga mau naik ojek gitu ya, saya harus tanya orang dulu, kira-kira kalau dari Kauman sampai ke Kauman Kidul itu berapa ya? Nah, pasti akan tanya supaya kita nggak kapusan sama bukan berkapusan ya, tidak keblondrok atau tidak
tidak mendapat harga yang dimahalkan lah misalnya gitu ya di beberapa wilayah karena seperti ini. Kemudian yang kedua, kita nggak mudah ya kalau kita turun di Kauman, kalau kita turunnya di tempat yang memang tidak ada ojek, kita akan kesulitan transportnya gitu ya. Nah, persoalan-persoalan ini yang kemudian ditangkap oleh inisiator Gojek atau Grab gitu ya. Bagaimana orang supaya mudah, tinggal klik dapat gitu ya, harganya sudah sesuai gitu ya, udah ada tulisannya. Jadi kalau nggak mau ngeklik ya, wah 11.000 kok mahal nggak gitu ya. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi. Secara psikologis aman karena sudah ada namanya, ada plat nomornya. Walaupun kadang-kadang driver sama motornya juga berbeda gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kemudian bisnis kita gitu ya, itu bisa menjawab atau memecahkan masalah orang gitu ya. Ini salah satu hal yang harus kita lakukan ketika nanti kita akan bicara marketing, karena ini memudahkan kita untuk membuat aktivitas marketing, sehingga ketika produk kita ini jelas memang dibutuhkan banyak orang, menjawab masalah orang, ya sudah, marketing sederhana pun juga akan bisa memudahkan kita untuk closing gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi masalah tadi. Nah, cara yang terbaik untuk mengidentifikasi masalah itu dengan melakukan pengamatan sehari-hari misalnya gitu ya. Kita bisa mungkin kita bisa lihat sekitar kita, bisa juga melakukan browsing di Mbah Google. Apa sih yang nggak diketahui oleh Mbah Google gitu ya. Ya, di sini saya bisa contohkan misalnya tadi malam saya sempat utik-utik kalau yang namanya organik itu sebetulnya menjawab masalah apa sih gitu ya. Ya, jangan-jangan ini idealisme kita sebagai seorang aktivis di lembaga kemanusiaan gitu ya. Tetapi sebetulnya produk kita nggak menjawab kebutuhan mereka gitu ya. Setelah saya googling ternyata ada survei gitu ya, pernah ada survei yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu mulai sadar makanan sehat gitu ya. Ini satu peluang sebetulnya bahwa ada problem gitu ya, ada statement yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan makanan sehat. Nah, produk organik itu 100% pasti dijamin sehat kalau proses produksi dan penanganannya baik dan benar dan sesuai dengan standar. Maka salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah yang pertama adalah dengan melakukan pengamatan. Saya pikir teman-teman sudah di dunia NGO ini penting gitu ya. Jadi ini pengalaman saya waktu saya ikut training business coaching, tools yang saya dapat untuk coaching itu ternyata sama dengan tools yang kita lakukan pada saat kita melakukan proses assessment di masyarakat gitu ya. Ya, ini perspektifnya adalah bisnis. Maka identifikasi masalah dalam sebuah bisnis juga penting gitu. Sekali lagi bisa dilakukan dengan pengamatan sehari-hari gitu ya. Saya juga punya data lagi bahwa ini saya cuplek di suara.com gitu ya. Ada 10 penyakit akibat gaya hidup buruk gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada yang berkaitan dengan pola makan gitu ya, pola konsumsi orang gitu ya. Karena terus terang sekarang ini makanan kan mudah banget ya didapat ya. Tetapi ketika kita bicara standar kesehatan, ini bukan hanya persoalan frekuensi makan, tetapi juga bahan bakunya misalnya. Kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa ngerti gitu ya. Nah, maka sebenarnya bisnisnya teman-teman ini menjadi peluang ketika masyarakat sudah punya statement bahwa banyak orang sakit itu salah satu penyebabnya adalah pola makan gitu ya. Itu menjadi salah satu peluang sebenarnya teman-teman. Nah, setelah kita ketemu problem statementnya, yang kedua coba kita identifikasi apakah gitu ya, apakah sudah ada orang yang menjawab masalah ini atau belum. Jadi itu yang penting ya. Ini sebenarnya dalam konteks analisa kompetitor gitu ya. Jadi ketika nanti kita bicara marketing, kita harus ngerti siapa sebenarnya kompetitor kita. Nah, kalau kemudian di Salatiga dan sekitarnya ini memang belum banyak pemain yang menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan makanan organik tadi, produk organik tadi dan kerajinan, saya pikir ini menjadi kesempatan kita untuk bisa masuk di bisnis ini gitu ya. Yang ketiga sebetulnya kita coba mulai mengidentifikasi cara mengatasi masalah itu gitu ya. Saya pikir itu sudah teman-teman lakukan. Nanti ini sangat membantu kita untuk menyusun strategi marketing gitu ya, kalau sudah ketemu itu. Yang terakhir ketika kita mau membuat sebuah problem statement,
memetakan sebuah informasi yang berkaitan dengan masalah, maka bagaimana kemudian kita bisa memetakan siapa sih sebetulnya pihak-pihak yang bisa kita ajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Nah, nanti kita coba petakan. Kenapa saya mengutip yang keempat ini? Karena ini penting banget untuk bicara tentang pengungkit pasar. Nah, nanti di materi selanjutnya kita akan sampaikan bagaimana kita bisa memanfaatkan pengungkit pasar untuk bisa semakin memperbesar omset gitu ya, atau memperbesar bisnis kita gitu. Oke ya, jadi tahap pertama adalah menentukan problem statement. Nah, yang kedua, ya ini yang kadang-kadang kembali lagi ini hal-hal yang jarang dilakukan oleh pengusaha, terutama untuk yang startup gitu ya, yang sedang memulai. Kita nggak tahu siapa pelanggan kita. Orang selalu katakan, misalnya ditanya, Mas, Mbak, kira-kira bisnismu ini siapa sih targetnya? Semua orang, Mas, kalau bisa semua orang bisa beli produk saya gitu ya. Nah, ada satu kesepakatan di level teman-teman pebisnis yang mendiskusikan persoalan ini. Ketika kita mengatakan bahwa target pasar kita adalah semua orang, itu awal dari kegagalan bisnis kita. Karena apa? Karena kita nggak ngerti siapa sih sebenarnya yang mau kita tuju. Jadi, maka menentukan target pelanggan itu penting. Semakin spesifik pelanggan kita, itu semakin kesempatan kita untuk bisa mengembangkan produk kita dan menjual produk kita semakin besar. Gitu. Yang pertama, ada dua hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Satu, itu kita coba tentukan lokasi target pelanggan kita. Sebenarnya mau di mana sih? Mau di kota, mau di desa? Ini secara geografis, gitu ya. Mau di perkampungan atau di perumahan, gitu ya. Itu coba kita tentukan. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita tentukan geografisnya. Kemudian yang kedua, kita coba tentukan tipikal pelanggan kita. Nah, ini harus detail teman-teman, gitu ya. Ya. Sekali lagi ini pembelajaran yang saya sampaikan tidak hanya di sebuah teori, tapi juga kita praktekkan, dan mungkin saya juga sedikit banyak gagal di sini gitu ya, gagal di menentukan pelanggan karena punya produk dulu baru cari segmen pasarnya. Satu, geografis itu penting ya, karena kita nggak mungkin jual jaket tebal itu di Semarang, kota Semarang misalnya ya, tapi kita jual jaket tebal mungkin di Kopeng atau di Bandungan gitu yang dataran tinggi, sehingga geografis menjadi penting. Wilayahnya juga harus kita identifikasi, apakah kita akan menguasai Salatiga atau kemudian Jawa Tengah atau kemudian seluruh Indonesia. Ini juga penting gitu ya. Nah, yang kedua tadi yang berkaitan dengan tipikal pelanggan. Nah, tipikal pelanggan itu bisa dari sisi demografis, bisa dari sisi psikografisnya gitu ya. Yang pertama misalnya target kita sebetulnya kalau misalnya pasar produk organik nih, siapa sih yang sebenarnya sering beli? Kalau bicara tentang demografis, laki-laki atau perempuan? Itu juga harus kita identifikasi, karena ini menentukan strategi marketing juga. Kalau misalnya kalau produk organik itu yang sering beli siapa kira-kira? Kalau pengalaman teman-teman di prosentase begitu, ibu-ibu gitu ya, perempuan gitu ya. Nah, perempuan nanti harus diidentifikasi lagi, perempuan ini usia berapa? Karena beda, pasti beda. Teman-teman bisa lihat iklan susu ya. Pernah lihat iklan susu? Nah, iklan susu itu susu untuk anak sendiri 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, sampai susu balita itu ada sendiri. Untuk perempuan juga ada sendiri. Susu misalnya susu ibu menyusui, ibu hamil misalnya, ibu menyusui, itu beda gitu ya. Jadi segmen pasar ini memang juga harus kita detailkan. Semakin detail semakin mudah kita menjangkau pasar dan melakukan aktivitas marketing gitu ya. Maka kita coba identifikasi perempuan. Kalau misalnya perempuan itu usia berapa gitu ya. Kemudian kalau ini ditarik lagi, misalnya nih penghasilannya berapa gitu, karena produk organik ini kan produk spesifik ya. Kalau kita salah pasar ya sudah ya. Makanya ketika kita menyinggung ya, contoh misalnya pasar sehat Salatiga itu juga kadang-kadang kalau kita bedah mungkin ada produk-produk yang nggak cocok gitu ya. Ya, tidak semua produk cocok dijual di situ gitu ya. Oke, ya
teman-teman tadi di sesi break ada pertanyaan dari Mbak Nana sama Mas Bagus berkaitan dengan materi gitu ya. Asik ini menurut saya bisa didiskusikan. Nah, yang selama ini dilakukan teman-teman adalah menjawab problem yang ada di tingkat basis gitu ya, atau sebut saja produsen gitu ya. Tapi bagaimana kemudian mengaitkan problem yang ada di produsen ini dengan pasar ini yang penting gitu ya. Kami punya pengalaman yang luar biasa sebetulnya, dan itu baru kita lakukan mungkin sejak 2010 gitu ya. Tahun-tahun sebelumnya kita datang memfasilitasi masyarakat berdasarkan potensi yang di sana, tetapi tidak pernah dikaitkan dengan pasar gitu ya. Maka yang disampaikan Mas Bagus tadi sangat keren, bagaimana kemudian kita memodifikasi produk yang ada di basis di komunitas dengan kebutuhan pasar gitu ya. Nah, ini yang saya sebut tadi problem statement. Problem statementnya ada di luar sebetulnya, bukan ada di basis ya. Jadi yang kita selesaikan adalah problem statementnya konsumen, bukan di produsen gitu ya. Contoh misalnya teman-teman sudah memilih untuk ternak kambing ya. Saya lebih senang domba sebenarnya, karena pasar domba lebih besar daripada kambing gitu ya. Kalau yang di sate-sate kambing itu sebenarnya bukan sate kambing tapi sate domba gitu ya. Kalau domba itu yang kriwul-kriwul gitu ya. Ini untuk kekaan juga nggak perlu nunggu poel gitu ya, karena sudah usia sekian bulan sudah layak untuk kekaan. Nah, misalnya masyarakat memilih untuk beternak kambing. Nah, sedangkan pasar di luar itu kebutuhan kambingnya kurang gitu ya. Jadi problem statementnya adalah bahwa kebutuhan kambing di Jawa Tengah masih kurang, karena setahu saya ini disuplai dari Jawa Barat dan Jawa Timur untuk Jawa Tengah gitu ya. Maka ini menarik kalau misalnya sudah ditemukan seperti itu, sehingga teman-teman ketika memfasilitasi petani atau peternak kambing itu coba dikaitkan dengan pasar gitu ya. Ini yang coba kita lakukan. Dan di Grobogan kami sempat bertemu dengan teman-teman di Tanggungarjo. Jadi ada satu anak muda yang dia bikin range domba, dan dia pasarnya sampai ke Jakarta. Dia melayani beberapa badan amal gitu ya, yang menggarap untuk kekaan gitu ya. Nah, ini kebutuhannya luar biasa ya. Teman-teman nanti bisa identifikasi lagi. Jadi gitu. Kalau pasarnya sudah ketemu, nah, potensi yang kita kembangkan yang ada di desa kan juga sudah ada. Jadi bagaimana kita memodifikasi produk kita untuk bisa ngelink dengan pasar gitu ya. Walaupun sebetulnya pada saat teman-teman masuk belum menemukan peta pasar ini. Termasuk ketika bicara beras organik gitu ya, atau produk-produk organik yang lainnya gitu ya. Coba kita buka kira-kira pasar di luar seperti apa. Jadi tugas kita adalah modifikasi. Kemarin yang saya lihat misalnya produk organiknya teman-teman itu kan beras, waktu yang saya lihat di Warung Hijau, belinya teman-teman tuh karungan. Nah, masyarakat itu jualnya kan juga karungan gitu ya. Sedangkan pasar di Jakarta itu ternyata dalam kemasan kecil-kecil, berapa kiloan itu ya waktu itu ya, 1 kiloan. Sehingga teman-teman dari karungan itu kemudian dimodifikasi menjadi 1 kiloan, karena akan dikirim ke Jakarta dan mungkin jualnya juga 1 kiloan. Nah, teman-teman ini tugasnya adalah mencoba melihat potensi, kemudian memetakan pasar gitu ya. Yang tadi yang saya coba definisikan ini sebagai sebuah bentuk problem statement. Nah, berkaitan dengan semakin spesifik ceruk pasar kita, ilustrasinya begini teman-teman. Ketika kita jualan apem gitu ya, target pasar kita adalah anak-anak misalnya, karena apemnya itu ada hiasannya Doraemon atau Mickey Mouse gitu ya apemnya, sehingga pasarnya adalah anak-anak. Tetapi apakah ibu-ibu nggak boleh beli gitu ya, atau simbah-simbah nggak boleh beli? Boleh gitu ya. Ini yang kemudian pasar ini tetap bisa luas gitu ya, tetapi target spesifiknya juga atau pembeli spesifiknya juga harus jelas gitu ya. Ini akan memudahkan untuk kita mentreatment bagaimana strategi marketing kita gitu ya. Nah, itu pertanyaan Mbak Nana tadi. Nanti coba kita elaborasi lagi kalau misalnya ada yang kurang. Sambil saya lanjutkan, jadi selain geografis kita juga harus mengenal tipikal pembeli kita gitu ya. Kalau tadi demografis, mungkin kita coba cek psikografisnya gitu ya. Karena ketika jual jilbab atau menjual aksesoris perempuan kepada Syahrini dengan kepada istri saya misalnya, itu beda gitu ya. Ya, psikografisnya beda, psikografis pembelinya beda, kondisi psikologisnya beda. Kalau istri saya mungkin anting-anting yang kotak, yang sederhana, yang gampang dilebok gitu sudah cukup
Tapi kalau untuk Syahrini mungkin berbeda. Mungkin yang bisa melayang-layang gitu ya. Ya, karena psikografisnya dia adalah artis yang selebritis yang harus dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Nah, teman-teman juga perlu melihat psikografisnya pembeli produknya teman-teman. Nah, saya ingin contohkan beberapa produk unggulan, produk besar yang gitu ya, yang bisa menguasai pasar itu karena dia bisa mengendalikan psikografisnya pembeli. Tadi saya contohkan ada Gojek, ada Grab gitu. Ini psikografisnya dimainkan gitu ya. Karena ketika saya akan naik Gojek saya merasa bos gitu ya. Ya, tinggal tek orang datang saya numpak gitu ya. Psikologis saya akan semakin terangkat gitu ya. Pride saya akan terangkat bahwa saya ini adalah seorang bos gitu ya. Pesan makanan juga gitu, tek kirim gitu ya. Karena psikografisnya orang sekarang pengen yang praktis, pengen yang mudah, pengen yang simple gitu ya. Dan ini menjadi tren pergerakan pola konsumsi orang gitu ya. Nah, ini yang nanti teman-teman harus lihat. Nah, kalau berbicara produk organik jelas menurut saya ya pasti itu menengah ke atas. Kemudian oke lah kalau kemudian teridentifikasi adalah rata-rata perempuan. Kalau untuk yang pribadi mungkin penghasilannya juga lumayan gitu ya karena mahal produknya. Dan psikografisnya adalah bahwa orang-orang ini itu sadar benar tentang pola hidup sehat. Nah, kalau kita bisa ketemu orang ini, wah sudah, kita taruh barang udah pasti disaut. Karena dia yang dipikir, yang di psikologis dia adalah bahwa aku pengen hidup sehat dan hidup lama. Itu yang harus dimainkan teman-teman gitu ya. Ini saya sudah nyinggung sedikit tentang strategi marketing, walaupun tidak secara detail gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir sebelum kita break lagi, nanti harus coba kita petakan identifikasi jumlahnya gitu ya. Kadang-kadang ketika kita sudah menemukan demografis, psikografis dan geografisnya, kita nggak tahu jumlahnya karena pasti kita akan ngukur yang namanya nilai pasar dan tingkat penetrasi pasar kita gitu ya. Seberapa besar sih kekuatan produk ini bisa masuk ke pasar gitu ya. Jadi yang pertama kita akan coba targetkan jumlahnya. Kita bisa menggunakan data yang sudah terpublish secara umum, misalnya data PBS. Misalnya di Salatiga ini ada berapa perempuan sih rentang usia yang kira-kira membeli produk organik kita. Jadi ya kemudian nanti sudah ketemu misalnya 1.000 orang misalnya. Dari 1.000 orang ini berapa yang bergaji di atas UMR misalnya. Gitu ya. Oke. Kemudian di psikografisnya kita petakan dari sekian orang ini ya, ini perlu survei kalau psikografis itu. Dari 500 orang ini misalnya, itu berapa orang yang memang punya tingkat kesadaran untuk mengkonsumsi barang-barang yang sehat gitu ya. Ya itu kalau sudah ketemu datanya itu kita bisa mengukur tingkat penetrasi pasar kita. Gitu ya. Nah, kawan-kawan kita akan berlatih secara detail seperti itu supaya kita ngerti nilai pasar dan volume pasarnya gitu ya. Terus terang tujuan dari pasar bersama ini Pak KPB kantor pemasaran bersama ya, kantor pemasaran bersama. Tujuannya ini keren banget ya. Nanti di Masari tadi malam kita sempat diskusi panjang lebar gitu ya untuk memperdalam proses ini. Di Masari akan dibedah itu Mbak gitu ya, tapi nanti di sisi pasar akan coba saya sampaikan. Jadi perdebatannya begini, berkaitan dengan SOP ya. Tujuannya adalah bagaimana kemudian bisa menampung gitu ya, menampung produk-produk yang ada di 16 klasis itu untuk dipasarkan di pasar bersama tadi gitu ya. Nah, di pasar bersama pertanyaannya sama Mbak, apakah gitu ya 16 klasis ini yang punya produk masing-masing itu kesulitan menjual atau tidak gitu ya. Katakanlah tidak misalnya gitu ya, atau katakanlah kesulitan menjual produk mereka gitu ya. Nah, artinya kalau mereka kesulitan menjual berarti beban itu kemudian ditimpakan kepada pasar bersama ini gitu ya, ditimpakan kepada pasar bersama ini. Ini menjadi tantangan dari unit ini nanti Mbak gitu ya. Nah, sedangkan area cakupan kita gitu ya, area cakupan kita ini ya karena di Salatiga maka
mayoritas kemungkinan akan banyak bermain di Salatiga. Nah, di SOP nanti Mas Ari akan banyak bicara, maka akan dikaitkan dengan marketing dan target pasar. Sebetulnya ketika produk-produk 16 kasis itu dijual ning Salatiga, ki pasare ono ora? Gitu ya. Apakah Salatiga itu menjadi, kalau bahasa saya dengan teman-teman itu gereja desa dan gereja kota gitu ya. Nah, di istilah GKJ ada ya Mas ya? Istilah itu ya. Nah, kayaknya malah saya menyitir dari istilahnya teman-teman GKJ. Jadi apakah produk-produk dari gereja desa ini kemudian bisa ditampung di kota Salatiga gitu ya, dan kota Salatiga itu bisa mendistribusikan atau memasarkan produk-produk ini gitu ya. Artinya Salatiga nanti akan kita lihat janjane Salatiga itu berhubungan dengan kota-kota mana saja sih. Apakah klasis-klasis ini tidak bisa langsung ke pasar yang lain misalnya gitu ya. Ini yang menjadi PR Mbak Christine, sehingga mapping pasar Salatiga ini sangat penting. Kalau hanya sekedar mengirim barang gampang, tetapi apakah teman-teman di komunitas bersama ini, toko bersama ini bisa menjual atau tidak, itu problemnya. Jangan-jangan lah membebani nanti. Mbak, ini yang perlu diluruskan, sebenarnya KPB di Sinode itu dia bukan pemasarnya KPB klasis. Iya. Jadi setiap klasis itu dia punya pasar sendiri. Betul ya. Jadi lebih ke ada 3 untuk komunikasi dan informasi. Jadi kalau misalnya kebetulan ada pasar, jadi yang di KPB yang di Sinode itu jadi moderator. Jadi kalau ada pasar di antar ini, dia bisa kasih link gitu. Satu informasi, 2 itu untuk training. Jadi misalnya ada training-training yang dibutuhkan untuk klasis-klasis, ya kami sekali lagi yang di Sinode itu yang memoderasi. Nah, yang ketiga ini yang masih dalam Kodokan, ini sebenarnya menjadi visinya bersama itu, tapi ini belum dilakukan, itu soal modal. Ya, yang dulu sih teman-teman di KPB yang di Paguyuban itu selalu bilang soal paling Mbak apa itu waktu itu. Nah, jadi 2 hal yang di depan ini tadi yang jadi mereka punya pasar sendiri-sendiri. Tapi gini, jadi misalnya kayak apakah mereka kesulitan memasarkan atau tidak, itu juga beda-beda. Jadi misalnya klasis Purwodadi kemarin klasis Purwodadi itu untuk beberapa produk kita sudah bantu link kan. Misalnya garamnya mereka sekarang udah dijual sama Pak Widuri gitu. Nah, jadi cuma sekedar e-commerce, jadi bukan kita menjualkan punya mereka, enggak, tapi kita cuma memberikan informasi. Tapi untuk produk lain mungkin mereka lack pasar. Tapi untuk satu produk atau produk yang lain mungkin lead ya. Jadi mereka masarkannya di masing-masing wilayah sih sebenarnya. Betul. Artinya peran dari KPB ini kan kemudian scale up bisnisnya supaya jangkauannya lebih luas gitu ya. Itu makanya ini yang menjadi diskusi dengan Mas Ari tadi malam. Apakah ini karena komandannya kan nanti akan diletakkan di unitnya Warung Hijau nih gitu ya. Moderator itu. Nah, apakah ini akan memberatkan gitu ya, tanda kutip membebani teman-teman Warung Hijau, atau kemudian ini justru malah menjadi pemicu untuk memperbesar Warung Hijau sendiri gitu ya. Karena pasti profitabilitasnya akan tetap ada. Kalau e-commerce kan tetap untuk badi kan gitu ya, si Warung Hijau ini. Nah, ini menjadi tantangan teman-teman gitu ya. Dan tetap produknya akan tetap dikirim tetap ada di KPB secara fisik, tetap ada Mbak, untuk display untuk gitu ya. Jadi misalnya gini, di KPBA misalnya di klasis ya, dia punya taruhlah 25 produk. Mungkin kita cuma minta produk unggulannya mereka. Betul ya. Yang sesuai dengan standarnya yang nanti akan dibuat. Di pemilihan 3 itu kan yang tadi ditanyakan Mbak Christine tadi, apakah 3 ini memang marketnya bisa di-create gitu ya? Karena pasar itu kan bisa minta orang, bisa meng-create, bisa melihat yang sudah ada misalnya gitu ya. Nah, artinya pemilihan 3 ini kan kemudian berkaitan dengan yang pertanyaan Mbak Christine tadi. Sakjane pasarnya mampu ra nek tak kirimi jahe saka Wonogiri misalnya gitu ya. Nah, Salatiga mampu nggak mendistribusi atau membuka peluang yang lebih luas gitu ya. Nah, diskusinya dengan teman-teman, dengan Mas Ani mungkin nanti juga akan diperdalam di sini. Bagaimana kemudian nek koyo mesin kan Mbak sing yang saling berkait itu loh. Jadi semua bergerak gitu ya. Semua bergerak ini memperlebar pasarnya gitu ya. Ya, yang KPB sendiri juga akan
membuat skala yang lebih besar lagi gitu ya. Tetapi ini juga nanti harus dibatasi peran dan fungsinya. Kalau misalnya gini, misalnya kita sebagai e-commerce gitu atau sebagai moderator untuk memperluas pasarnya. Nah, apakah mereka nggak mampu sebetulnya? Gitu ya. Jangan-jangan mereka mampu melakukan itu gitu ya. Kenapa harus ada moderator? Gitu ya. Ini yang nanti coba kita diskusikan karena Mas Ari sudah membuat tatanan gitu yang sangat sederhana untuk di KPB ini. Gitu ya. Oke. Kalau untuk training, saya pikir keren banget karena daripada training nengone Kebumen apa nengone Gubuk gitu Purwodadi, lebih baik bersama-sama karena problemnya mungkin sama gitu ya. Itu oke. Kalau boleh saya sampaikan justru ide ini yang kemudian sedikit banyak saya belajar dari teman-teman GKJ gitu ya. Apalagi mana ketemu dengan Pak Dodit gitu dan cerita banyak gitu. Di gereja Katolik sendiri juga sebenarnya harus belajar dengan teman-teman bagaimana kemudian mengorganisir gereja-gereja ini untuk bisa bersatu gitu ya. Nah, nanti Mas Ari juga akan menyinggung. Jadi ini yang akan kita mainkan Mas. Kalau bicara tentang market ini yang mau kita mainkan. Pasarnya teman-teman itu kalau bicara psikologis itu ya umat sendiri Mbak. Jadi membelinya itu karena saya membeli karena ini produknya umat gereja Kristen di Klasis Gubuk misalnya gitu ya, atau Purwodadi misalnya gitu. Itu ya itu Mas. Itu hal-hal yang memang secara psikologis harus kita mainkan. Bukan kita mainkan secara secara politis ya, tetapi paling tidak ada ideologi yang kita bangun bahwa ketika saya membeli di tempat saudara misalnya ya, itu akan membesarkan saudara kita gitu ya. Dan ketika saudara kita besar, maka impact-nya juga akan ada di lingkungannya, termasuk untuk membesarkan umat di gereja itu sendiri. Jadi ya. Menumbuhkannya itu. Ya, betul. Ini kan misalnya teman-teman pada waktu itu pernah cerita, contohnya di Guru Asalan. Mereka kan yang datang ke situ itu memang umat gitu ya. Nah, bagaimana kita itu juga bisa menumbuhkan umat itu ya datang ke situ gitu loh. Ya. Bagaimana? Ya. Sekali lagi saya nanti akan menjawab ini tapi dengan contoh. 3 hari yang lalu saya cerita ke Mas Ari, Mas, ini ada teman-teman Muntilan komunitas Katolik gitu ya yang di bawah sebuah unit gitu ya berafiliasi ke Katolik memproduksi dendeng, kalau nggak dendeng abon saya lupa ya. Waktu itu disebar di media sosial karena media sosial ini menjadi salah satu tempat yang luar biasa. Jam 1 saya terima pesannya gitu ya, tolong ini ada teman-teman di Muntilan yang memproduksi serundeng atau abon, nanti saya cek ya, untuk kehidupan mereka, kelangsungan kehidupan mereka gitu, karena ada beberapa anak yang tinggal di situ gitu ya, di asrama gitu ya. Nah jam 4 itu sudah ditutup. Ada pesan media sosial lagi ditutup. Teman-teman, informasi yang tadi sudah kita tutup karena komunitas ini sudah tidak mampu memproduksi untuk pesanan berikutnya. Pesanan-pesanan yang masuk itu akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan karena saking besarnya permintaan gitu ya. Karena yang diserang apa kira-kira? Nilainya, artinya, ideologinya. Dan dulurku ngelih gitu ya. Oke. Baru saja tempat saya digunakan untuk ngamen online, salah satu sahabat kami gitu, sahabat teman-teman juga, saya pikir juga kenal. Teman-teman yang sekarang bergerak di bidang seni ini mati kutu, nggak ada tanggapan, nggak ada event, nggak ada tempat manggung, pokoknya kalau sudah karena mengharapkan dari hasil itu jelas nol. Maka beberapa teman kemudian ngamen lewat online. Mas, aku numpang ngamen online karena aku bang harus hidup gitu. Waktu itu teman-teman ini cerita kalau aku kepengen ngamen door to door, tapi karena situasi seperti ini malah dikeromalin, diantemi gitu ya, akhirnya ngamennya online. Dan beberapa pendengar atau pemirsanya gitu ya, itu menyumbang secara online. Karena tadi yang disentuh sebenarnya bukan karena suaranya bagus gitu kemudian saya akan memberikan itu, tetapi juga
bahwa apa yang saya berikan itu akan memberikan kelangsungan hidup untuk orang-orang itu gitu ya. Jadi termasuk Ini kemarin itu di YouTube ono sing apa dia buka apa live streaming itu baca KKBI itu kamus Ya. bahasa Indonesia itu 1000 sekian halaman itu. Tujuannya apa? Tujuannya dia untuk apa? Untuk sumbang ke COVID itu. Ya ternyata di detik-detik terakhir dia baca itu 14 jam kamus yang tebel itu terkumpul 250 juta. Maksudnya kan berarti itu seperti tadi sampaikan Mas Niki kan berarti nilai yang sing di dimaksud itu. Ya. Nah itu sing mungkin itu PR berarti. ya, ya. Gawe kaya sing digawe Mas Remasa ya, sing Ya. Mas Nugi sama itu sing apa belilah dari tetangga apa Ya, terus ya, sing ya. salah tiga itu maksudnya Yang kemarin tuh foto Ya itu. Mas Nugi, buat kayak Gimana Pak? siapa video itu? Ada tuh suami istri yang dia tuh selalu memberikan sumbangan dari hasil keuntungannya, Ya, ya, gitu loh. Itu foto di tempat jenengan loh, Ya, foto ya. diri dia. Ya, Mas Agus Sirson sama Satria Jaya itu ya. Ya. kalau teman-teman masuk ke grup AOI itu juga itu kan juga sekarang tuh model petani itu barangnya tidak banyak diambil sama restoran karena restoran tutup gitu kan. Nah mereka nyentuhnya nilainya itu ya bantu petani-petani Ya, buat ya. tolong dibeli Betul. gitu. ono kan Ya. aplikasinya itu. Nah iya. Jadi pengiriman barangnya tidak saat itu, tapi nanti 2-3 hari. Ya, ya. Nah itu ada, terus ada juga misalnya KRKP bikin Apa namanya? program yang namanya buy one give one. Jadi kamu membeli 1 kilo beras, kamu menyumbangkan 1 kilo beras, itu kan nilai lagi tuh. Jadi ya memang mungkin kan apa kalau yang itu bagian dari modifikasi. Itu bagian nanti PR gawe kegiatan itu berarti. Heeh. Cara itu. Tapi gini Mas. Pasar kembali desa ya, Mas, pasar ya? Tadi ya Mas. Ya. Sebagai staff development, saya kembali ke staff program. Apa yo perlu itu? Perlu pengetahuan, pemahaman tentang pasar. Satu itu. Sebagai staff development dan kalau perlu itu apa saja yang diperlukan yang harus kita lakukan sebagai orang LSM, NGO kok saya ini kan ya mau tidak mau situasinya yang kita dampingi itu terkait dengan pasar dan sebagainya. Ya, ya, ya. Buat beberapa teman kayak Mas Abdi mungkin dia sudah pengalaman puluhan tahun jalan. Tapi kalau yang buat yang lain Ya, ya. lama ini pelatih masuk ke terluka 10 tahun 12 tahun 15 itu kan lebih banyak ke Siap. ya tujuan ngomong dan itu sifatnya orang pasar perspektif sosial. Handap ya. Nah, terus dengan kondisi seperti ini piye? Satu itu, yang kedua petani itu kita kita sudah sering ngomong ke petani tingkatkan kualitas tapi yo petani itu gelemnya yo itu barangku panenku ya isone iki yo tukunen. Padahal untuk sampai di situ itu kan harus ada proses macam-macam Mas. Nah, siapa yang akan kemudian melakukan itu? Apa yang mosok stafe sing kita di situ atau ada orang lain atau petaninya sendiri yang melakukan proses itu? Mas Ardi dan teman-teman, kadang-kadang kita ini sok lali bagaimana membangun jaringan. Yang kami lakukan di Kupang yang mendampingi sebuah NGO internasional itu guru bicara jaringan kok. Karena kita itu sok fokus di adat sabene. Nek wis tak latih ya wis gitu ya. Ya. Kadang-kadang membuka jaringan ini yang tidak kita lakukan, belum kita lakukan. Contoh, saya dampingi dan teman-teman timnya Mas Ari ini dampingi komunitas babi di peternak babi di Kupang, gitu ya. Jadi waktu itu anak muda kepengen ngu babi, terus dia carane pelatihan besok sudah ketemu ide babi karena dari hasil value chain riset yang kita lakukan di 2018
14-an itu ketemu babi. Maka yang kita lakukan pertama adalah kita coba petakan jaringan-jaringan yang bisa membantu mereka. Yang pertama yang kita tuju adalah kepala desa. Kepala desa itu punya dana dan punya BUMDes. Ya, waktu itu saya masuk di Kuak Lalu, desa namanya desa, Pak Desa cukup bagus visinya, itu kita identifikasi. Kemudian sampai akhirnya deal. Pak Kepala Desa memberikan bibit babi. Yang biasanya modal ini diberikan oleh lembaga internasional yang saya dampingi ini, sekarang bibitnya diberikan oleh Pak Kepala Desa. Nah, terus kandangnya gimana? BUMDes. Itu punya duit, sudah digelontorkan, waktu itu sudah dikeluarkan, digunakan untuk pengembangan babi juga. Akhirnya duit ini digunakan untuk kandang. Anak muda dikasih bibit, dipinjemin kandang. Ya, terus kemudian kita hitungkan. Nanti keuntungannya ketika babi sudah dijual, itu dia harus mengembalikan bibitnya dan harus harus nyewa kandang yang dipunyai oleh BUMDes. Artinya BUMDes punya usaha. Kemudian kita besarkan lagi. Siapa yang melatih? Kita coba jejaring dengan teman-teman Undana di Fakultas Peternakan. Kemudian ada dosen yang cukup bagus. Akhirnya dia melatih untuk itu. Nah, kalau ini profesional kita bayar gitu ya. Tapi dia punya komitmen untuk mendampingi. Nah, yang selanjutnya kita coba kembangkan BUMDesnya. Karena gini, kita ini kan kepingin masyarakat anak-anak muda kita dapat support gitu ya. NGO internasionalnya juga supportnya bisa di situ minim gitu. Tapi BUMDes juga harus punya untung. Akhirnya BUMDes kita petakan hampir semua orang di sana itu babi, melihara babi. Maka BUMDesnya kemudian dibelikan oleh Pak Desa. Kita coba buat analisa bisnis waktu itu. Dibelikan Pak Desa alat pembuat pengolah makanan babi. Jadi dari bahan baku gitu ya, kemudian menjadi bahan dasar untuk pakan babi. Nah, pakan babinya itu yang didistribusikan. Jadi yang kita lakukan itu kemudian efeknya bisa kemana-mana. Mereka tidak hanya diserap sumber dayanya, tetapi juga mendapatkan keuntungan. Ini teman-teman yang harus coba kita lakukan. Nah, kesimpulan saya sekian tahun ini, mungkin kita kurang jeli melihat kurang jeli membangun jaringan-jaringan yang kita kira-kira bisa mendorong terjadinya tadi pembesaran sebuah unit bisnis gitu ya. Ya termasuk yang kambing tadi mas, contohnya kambing. Pernah nggak kita nemuin pasar kambing yang untuk Gilang-Harjo misalnya? Nah, ini penting. Kemarin kalau yang monogami dengan Pak Agus itu, ya mencoba menghubungkan dengan Pak kambing. Ya si Apeknas ya, Apeknas gitu ya. Nah, yang di Malang juga kita lakukan seperti itu mas, yang di Surabaya, Mojokerto waktu itu. Nah, teman-teman tinggal membuka jaringan-jaringan yang kira-kira bisa mensupport gitu ya. Ya, terus terang di dalam waktu dekat ini kita sudah melakukan hal yang serupa di level gereja Katolik gitu ya. Bagaimana kita mengidentifikasi usaha umat, kemudian kita kenalkan dengan para konten kreator, para videografer, vlogger gitu ya, untuk mempromosi dan produk mereka pakai katalog, kemudian sama kita distribusikan ke umat gitu ya, dengan catatan tadi yang kita serang adalah jaringannya. Saya sebagai penanggung jawab kegiatan secara teknis terbatas kemampuan saya, termasuk keterampilan. Maka jaringan-jaringan ini kita manfaatkan. Mereka membantu karena tadi, wah isoku ini aku bantu iki. Nah, kemudian coba kita jaringkan dengan sumber daya yang selama ini tidak pernah kita manfaatkan gitu ya, termasuk kampus dengan salah satunya adalah KPTT gitu ya, saya sebut ini. Waktu saya datang ke KPTT, saya ceritakan konsepnya, senang banget gitu ya, karena tidak banyak umat Katolik yang memanfaatkan program KPTT gitu ya, secara strategis dari sisi menanam, dari benih, nanam sampai jual. KPTT sendiri juga punya tantangan bagaimana dia bisa menjual produk-produk organik gitu ya. Makanya waktu Mas Ardi juga ya waktu itu ya berjejaring dengan KPTT, menurut saya ini sesuatu yang baik untuk dilakukan. Jadi pekerjaan ini kita borong bareng-bareng. Nah, waktu Romo Sugi sebenarnya konsultannya apa sih? Aku konsultannya dodol ya mas gitu ya. Romo Sugi punya ide enggak? Masa kita kalah sama Bakul Banjan yang keliling naik motor gitu ya? Bisa nggak kita punya
bakul belanja tetapi itu produknya organik dan itu tiap hari rutin gitu ya. Ini menjadi sebuah ide yang menarik ketika saya tawarin seperti itu. Kenapa ya? Sekarang beberapa staf itu kan pakai gerobak itu mbak. Ya kalau yang di sana kan pakai gerobak itu nawake sayur-sayur mbak, mbak Gesim gitu ya. Enggak apa-apa ya, ya. Dan beli. Nah saya waktu itu berdebat dengan salah satu umat. Anda belinya itu karena memang butuh atau karena iki nggone romo, mesake romo wis nggowo ning nggone sembayangan terus nek ra dituku ndak. Ya belinya karena saya butuh tenane gitu ya. Ya ada unsur itu juga gitu ya. Nah ini yang coba kita sentuh gitu ya. Jadi kalau kita bisa merangkai ini akan mempermudah atau mempercepat kita proses penjualan produk kita gitu ya. Nah berkaitan dengan kualitas inilah yang sisi komdevnya tadi yang masuk mas. Jadi memang saya menyadari ya misalnya ketika temu dengan beberapa teman itu memang tidak semua petani sadar tentang kualitas produk. Padahal teman-teman dia itu sudah pokoknya berasnya sing ukuran semene lho ya. Ya nek sing separuhnya nggak kita terima gitu ya. Ini yang menjadi tantangan. Gitu ya, saya ingat waktu di Rokomulyo akhirnya gradingnya itu kan ada unit sendiri. Yang produksi biar produksi. Kalau produksi kemudian harus mikir grading, ya saya sepakat bahwa ada keterbatasan. Mosok petani ini tok kon ngono ya ora iso lah gitu ya. Maka saya berpikir yang kalau bicara produksi kemudian processing dan distribusi itu memang tidak bisa digabung ya. Ben dewe-dewe gitu loh. Yang isone nandur karo panen ya spend gitu ya. Nanti yang di processing harus ada unit sendiri. Misalnya kalau di Rokomulyo ada Pak Budak ini yang di tempatan untuk kegiatan itu mas bagus. Iya, Pak Bukhari ya misalnya nih Pak Bukhari waktu itu kan sudah siap untuk kelola ini gitu. Kalau di Gilang Harjo mungkin loh ya misalnya kayak Pak Mul misalnya, walaupun ada problem-problem yang harus diselesaikan gitu ya. Nah artinya harus ada unit bisnis yang memang fokus untuk mengelola ini. Nanti di sisi distribusinya bisa teman-teman. Jadi unit produksinya nanamnya biar petani, unit processingnya sampai kualitas standar yang ada di ditentukan oleh teman-teman WH. Nah distribusinya biar teman-teman WH yang melakukan itu. Jadi memang harus dipetakan supaya pekerjaan-pekerjaan kita itu strategis. Nah yang diprodusen itu teman-teman bisa masuk gitu ya dari sisi program. Yang di processing teman-teman juga bisa investasi di situ baik untuk pelatihan maupun untuk peralatannya. Nah distribusi biar serahkan ke teman-teman ya untuk bisa. Skill yang dibutuhkan staff itu berarti skill jejaring ya, membangun jejaring. Iya jejaring mas, sama bukan skill sing peningkatan masing-masing tadi keterampilan ya. Iya. Jejaring ya. Betul mas, sama mapping problem tadi gitu ya. Ini penting banget dan insting ini harus terasah terus ya. Saya terus terang lucu itu ada dua teman saya, ada Mas Roni dan Mas Pras itu waktu di Kalimantan berdebat tentang kopi. Jadi ini kalau Mas Roni itu terbiasa bekerja secara sistematis, ya itu Mas cari banget gitu ya. Saya dengan Mas Pras itu kualitatif gitu, set gitu langsung jebret gitu ya. Di sana itu ada 5 orang waktu itu saya temuin gitu, dia tidak pernah beli kopi dari luar. Dia kopi yang dia tanam itu, yang dia minum itu kopinya sendiri. Waktu itu kan insting bisnis kita kan bertanya, loh, memang masih ada kopi di sini? Masih ada pak. Yang nanam hanya kami berlima. Loh, serius? Yang lain kemana? Oh, yang lain sudah didiemin aja karena waktu itu mereka punya kopi, kemudian ada karet, kopinya didiemin, diganti karet turun, kopinya nggak terawat. Wah, waktu itu saya tertarik gitu ya dengan Mas Pras. Wah, kita berdebat nggak bisa, ini kecil banget gitu ya. Hanya 5 orang yang ini, tapi kita ngomongnya jangka panjang dan kita punya pasar waktu itu di sebuah perusahaan hampir 13.000 karyawan yang ada di MES gitu ya. Akhirnya kita coba identifikasi, kopinya masih ada, kopi ini kita bawa ke Jogja, kita roasting enak banget. Nah akhirnya kita coba setting program ini menjadi 5 tahun, mulai dari budidaya, mulai dari pengolahan, processing sampai pasca panen gitu ya. Ini coba kita setting. Saya ajak teman-teman Salatiga untuk mengkapasitasi di sana.
Dan karena produksinya masih terbatas, begitu sudah selesai diproses, ditaruh di perusahaan, itu nggak sampai 10 menit udah habis gitu ya. Kita paling tidak waktu itu 50 sampai 75 pack gitu ya, 250-an gram gitu ya. Nah, kadang-kadang kemampuan seperti ini memang dibutuhkan oleh staf lapangan, Mas, gitu ya, untuk bisa memotret gitu ya, memotret dan berjejaring dengan pihak-pihak yang bisa mendorong percepatan proses produktivitas ini gitu ya. Analisa Itu. value chain ini penting. Ya, itu value chain itu saya menyadari gitu ya, dalam skala besar. Mungkin untuk bisnis seperti saya misalnya, itu mungkin cuma pengamatan aja ya, lihat trennya, lihat ini mungkin cukup. Tapi kalau untuk teman-teman yang kira-kira secara supporting sistemnya ada, lebih baik melakukan itu gitu ya, supaya sistematika proyeknya menjadi lebih strategis gitu ya. Dan apa ya, pekerjaan kita menjadi ringan, karena kalau misalnya kita mau kapasitasi kambing misalnya nih, ternyata kambing ini di pasar nasionalnya masih besar. Pengungkitnya di mana saja sih, ada dompet duafa, ada badan amal zakat gitu, ada rumah zakat atau yang lain-lain, itu kan yang jelas-jelas, dan itu produksinya ribuan daripada bakul-bakul kambing ini. Bakul kambing ini kan cuma mungkin satu hari 2 atau 3 ekor misalnya. Tapi kalau sudah ngomong rumah zakat, dompet duafa, itu udah ratusan kalau pesan gitu ya. Nah ini yang oke, coba kita lanjutkan ya, tinggal sedikit lagi. Nah, kalau kita sudah punya mapping pasarnya, kemudian coba kita telusur ke produknya, Mas. Misalnya kambing gitu ya, misalnya kita punya produksi daging kambing misalnya, atau kambing ternak kambing misalnya, ada yang namanya value proposisi nilai gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menemukan sebuah nilai tambah dari produk kita, ada teorinya gitu ya. Jadi coba mempertemukan antara perspektifnya pelanggan dengan perspektif kita gitu, itu yang harus kita temukan. Tentu saja diawali dengan sebuah problem statement tadi. Ya, yang pertama kita tentukan customer jobs gitu ya. Customer jobs istilahnya kalau di kanvas proposisi nilai ini. Ini yang kita tulis adalah permasalahan yang mendasar. Misalnya kita teridentifikasi banyaknya masyarakat yang sakit karena pola konsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, ini masih di kuadran sebelah kiri ya. Nah, kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita tentukan pain-nya. Ya, pain itu apa? Itu kesulitan atau tantangannya pelanggan. Jadi kita mikirnya masih pelanggan. Kita pikirkan yang pelanggan pikirkan. Tantangan pelanggan apa berkaitan dengan problem tadi? Ya, ini saya coba tulis, saya contoh. Tidak mudah mencari toko yang menyediakan makanan sehat dan organik. Ya, ini kalimatnya bisa dibetulkan. Ini contoh. Ini tantangan mereka. Jadi problemnya masyarakat ini sudah pola konsumsi maamnya udah nggak bener nih gitu ya, sehingga menyebabkan sakit. Dan tantangan dari atau kesulitan dari pelanggan adalah, lah ini banyak orang sakit, tapi aku mau mencari toko atau produk yang sehat atau organik itu nggak mudah gitu loh. Itu tantangannya. Itu pain namanya. Jadi ada customer jobs, ada pain, kemudian ada namanya gain. Gain ini sebenarnya apa yang pelanggan cari, apa yang pelanggan mau gitu loh, dari problem tadi, dari tantangan tadi. Nah, sini saya contohkan begini. Pelanggan tuh pengennya ada toko ya yang menyediakan produk organik dalam kurung sehat gitu ya. Nah, ini yang di kuadran kiri. Nah, sekarang kita masuk ke kuadran yang sebelah kanan kalau di teman-teman. Kalau di saya sebelah kiri. Itu ada tiga hal juga. Namanya yang pertama adalah ini berkaitan dengan pain relievers gitu ya. Jadi yang kita pikirkan adalah bagaimana produk atau layanan kita. Ya, kalau yang di sebelah kanan saya ini adalah tadi konsumen gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah produsennya, kita sebagai produsen gitu ya. Yang kita pikirkan adalah yang pain relievers ini adalah bagaimana produk atau layanan itu mengatasi kesulitan pelanggan. Misalnya kesulitannya kan tadi kepingin nyari toko itu gampang gitu ya, nggak gampang nyari toko gitu ya. Berarti jawaban kita adalah layanan yang kita sediakan adalah toko itu bisa datang ke rumahmu masing-masing. Misalnya ini contoh ya, contoh. Kemudian yang selanjutnya
namanya gen kreator. Gen kreator adalah bagaimana produk kita melayani atau mengatasi solusi dari pelanggan tadi, tetapi yang melampaui. Kalau pengennya hanya ya yang tadi misalnya ada toko yang menyediakan produk organik, itulah yang dia inginkan. Nah, melampauinya seperti apa? Kita akan sediakan produk organik sehat gitu ya, yang bisa datang ke rumahmu dan 24 jam. Misalnya ini contoh ya. Ya, saya mencontohkan sesuatu yang hiperbolis supaya mudah kita pahami. Ya. Sehingga nanti ketika sudah ketemu perspektifnya pelanggan dan perspektifnya produk, kita akan bisa tentukan. Berarti kita akan menyediakan makanan sehat untuk orang yang pola hidupnya sehat, online dan 24 jam. Misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu ini teman-teman, ini kalau orang bilang ini unik produk kita di sini. Nilai lebih dari produk kita ada di sini. Ya. Produk kita online dan 24 jam misalnya. Ini sekali lagi contoh. Nah, value proposition nilai ini akan membantu kita menentukan produk layanan jasa, produk atau layanan jasa yang diinginkan pelanggan, yang dibutuhkan pelanggan, yang menjawab masalah pelanggan, tetapi kita sudah naikkan satu kelas dari yang diinginkan oleh pelanggan. Gitu ya. Ini sebuah hal yang membantu kita untuk melakukan itu. Gitu ya. Nanti coba akan kita diskusi. Teman-teman boleh melihat tadi pada saat break gitu ya. Oke. Nah, coba kita lanjutkan. Masih ada sedikit. Nah, tadi kita nanti akan menuju ke strategi pasar kita. Pertama, kita udah tahu masalah orang. Ya, dari problem statement tadi. Kemudian yang kedua, apakah ada orang yang sudah menjawab masalahnya atau belum? Ini katanya dengan kompetitor. Kemudian yang ketiga, kita sudah coba identifikasi cara ngatasinnya. Teman-teman tadi sambil diskusi sudah mulai mengidentifikasi kira-kira problemnya apa gitu ya. Kemudian solusinya seperti apa. Ya. Kemudian yang keempat, siapa yang akan kita ajak kerjasama? Isunya jaringan teman-teman, gitu ya. Bagaimana kita memobilisasi sumber daya manusia untuk bisa menggerakkan unit usaha kita, gitu ya. Yang kelima, kemudian kita sudah ngerti siapa calon pembeli kita, baik secara geografis, demografis maupun psikografisnya. Yang terakhir ini saya sebut dengan bahasa faktor pembeda yang value proposisi nilai tadi. Nah sekarang kita coba tentukan bagaimana strategi berikutnya. Kira-kira mudah atau gampang? Kalau sudah ketemu 6 hal tadi, udah tahu masalahnya orang, udah tahu kompetitornya siapa, udah tahu cara ngatasinnya, udah tahu siapa akan kita kerjasama, udah ngerti calon pembeli kita secara detail, termasuk kelebihan dari produk kita. Kira-kira gampang nggak jualan kita? Ya, kita gampang gitu. Secara teoritis gampang. Ya. Nah, secara dasar gampang. Karena kita sudah punya modalnya. Walaupun prakteknya pasti ada tantangannya, gitu ya. Nah, kita nggak punya yang 6 poin tadi, ya kita akan kesulitan untuk cara jualannya. Maka 6 poin tadi menurut saya itu sebagai dasar untuk mempermudah kita melakukan marketing, gitu ya. Oke, coba kita masuk ke marketing ya. Nah, yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah kalau sudah 6 sudah ketemu, yuk kita coba identifikasi pengungkit pasarnya. Nanti saya akan contohkan untuk produk-produk organik. Pengungkit pasar itu begini teman-teman. Kita cari orang atau pihak yang kira-kira bisa membantu kita menjualkan lebih banyak. Kalau kita menjual secara retail, mungkin produktivitas kita juga akan standar. Tapi bagaimana kita menemukan pihak yang kira-kira bisa menjualkan produk ini lebih banyak? Ya, misalnya kalau ngomong tentang produk organik, itu pasti ngomong tentang sebuah perspektif kesehatan. Kira-kira pihak mana yang bisa kita libatkan untuk bisa menjualkan produk kita? Minimal, ya gimana Mbak? Ya, misalnya dokter, gitu ya. Itu dokter kita tulis nomor 1. Nah, bagaimana kita memanfaatkan dokter untuk bisa menjualkan produk kita? Ya, bahasa gaulnya kita ngendorse gitu ya. Kita ngendorse karena trustnya akan lebih tinggi daripada saya yang jualan
Mas Nugi rupane wira sehat apa nih dodol produk sehat gitu ya. Tapi kalau dokter yang ngomong gitu. Pasiennya percaya. Ya. Gimana Mas? Pasiennya ya, oke. Ada satu dokter ini cerita, ada satu dokter di Jogja itu bagian bedah, dia spesialis bedah. Nah, sahabat istri saya itu jualan ikan gabus, ya ikan gabus. Nah, kalau ada pembeli yang datang di warung dia, warung temennya istri ini, kalau belinya satu mangkok begitu, oh dia pembeli biasa. Ya mungkin entah itu karena pengobatan atau entah sadar atau memang karena senang iwak gabus. Tapi kalau sudah belinya, Mas 4 paket ya, dia pasti nyebut dari dokter A ya. Iya, gitu ya. Karena ternyata ikan gabus ini bisa mempercepat penyembuhan luka, ya, luka operasi atau luka apa. Nah, ini kan yang ngedar seperti dokter ini gitu ya. Nah, bagaimana kemudian teman-teman bisa menemukan dokter ini dan tanda tangan kontrak dengan teman-teman, gitu ya, supaya dia bisa mengendorse produk kita. Kemudian selain dokter mungkin ada bidan, gitu ya. Orang yang kunjungan di poliklinik atau di apa, teman-teman bisa ngendorse di situ. Kemudian jelas teman-teman sudah punya nih komunitas pangan sehat, gitu ya. Itu jelas mengungkit pasar yang luar biasa. Ketika kita sudah masuk di situ sudah, terus basis produk kita bisa terbeli. Kemudian yang sealiran dengan kita, contoh nih NGO LSM Pertanian Organik. Kalau yang 1, 2, 3 tadi mungkin bisa menyasar ke masyarakat umum. Tapi kita ini gitu ya, kita ini juga karena mengusung sebuah ideologi ramah lingkungan dan memproduksi atau mengkonsumsi makanan sehat, maka kalau kita tawarin kita bisa sentuh psikologisnya. Masa kamu aktivis LSM mangannya kimia gitu ya. Itu yang kita sentuh psikologisnya. Kemudian misalnya ada komunitas senam sehat misalnya. Ya, ada satu produk titik-titik live gitu, kalau itu ya itu yang dituju adalah orang-orang yang haus akan kesehatan gitu. Dan itu luar biasa loh ya. Nah, teman-teman kalau sudah masuk di retail seperti itu, ini akan mempercepat gitu ya. Nah, ya ini sebelum kita break gitu ya. Jadi sekali lagi kita temukan faktor pengungkitnya ya untuk mempermudah menjual produk kita. Gampang. Prakteknya ya tergantung kita nanti gitu ya. Karena di bisnis saya sendiri sebelumnya kalau ditanya misalnya burger itu apa tuh Mas pengungkitnya, wah banyak banget. Dilakukan belum gitu ya. Belum loh ya. Ya. Orang kecil beli misalnya, produknya apa? Jelas produk-produk yang rempah dan makan tradisional. Pengikutnya apa? Karena ada ruang yang target itu adalah orang meeting, orang tour travel gitu. Pengikutnya ada sopir travel, ada sopir rental, kemudian ada mungkin pionir-pionir atau staff-staff yang mengurusi meeting-meeting sebuah instansi misalnya gitu ya. Komunitas arisan gitu ya. Nah, di 2 bulan yang lalu sempat kita lakukan seperti itu dan cukup signifikan sebetulnya. Jadi kalau saya ilustrasikan di warung saya itu hanya butuh mungkin 3 komunitas per hari dan pembelinya mungkin sekitar 10 orang. Jadi 3 komunitas, entah itu arisan, entah itu rapat gitu, kira-kira 30 orang yang sudah beli. Kalau rata-rata satu orang makan 30.000 aja ya sudah berapa, mungkin sekitar 900 atau 1 juta. Kemudian ada 10 pembeli yang pribadi misalnya, rata-rata makan ya 60.000 lah atau 70.000, sudah ketemu 700 atau sekitar 1,5 sampai 2 juta. Kalau sebulan sudah 60 juta, kemudian lihat di analisa bisnis saya sudah lebih dari cukup. Nah, jadi teman-teman bisa memetakan ini, hanya butuh 2 atau 3 komunitas per hari dan 10 pelanggan. Misalnya hanya ketemu 1 dan mungkin 7 pembeli pun sudah secara operasional sudah ketutup semua. Jadi nanti yang begini-begini dipetakan. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang pengungkit pasar tadi ini berkaitan dengan kegiatan marketing offline kita gitu ya. Nah, sekarang kita nggak boleh terketinggalan gitu ya. Saya dengar cerita dari Mas Ari, sebuah perusahaan yang sudah ratusan tahun gitu ya, itu saja didorong untuk online gitu ya. Walaupun culture-nya mungkin akan bergeser gitu ya, tetapi mau nggak mau kita akan mengikuti tren ini. Maka di level marketing teman-teman juga akan masuk ke sana gitu ya. Nah, teman-teman, saya
lihat perkembangan nanti mungkin bisa dicek gitu ya, apakah perubahan visibility-nya teman-teman warung hijau itu juga berpengaruh terhadap omset gitu ya Mbak Nana dan Bu Epil gitu ya. Kalau memang ada berarti memang mainan kita di media sosial itu cukup penting gitu ya. Nah, kenapa sih marketing online gitu ya? Harus marketing online. Yang pertama adalah konsumen ini sekarang sudah cerdas, mencari informasi dari digital gitu ya. Kalau dulu kan di grup ada nggak ya yang jual kepiting gitu ya. Kalau sekarang enggak, tinggal set bakul kepiting Solo 3 itu keluar semua udah. Gitu ya. Nah, orang sekarang sudah mulai main-main itu. Maka teman-teman juga tidak boleh ketinggalan untuk ketika bicara marketing harus memanfaatkan media-media itu gitu ya. Nah, yang kedua, biayanya sangat hemat gitu ya. Kalau kita daripada membayar tenaga marketing dengan menggunakan online ini biayanya jelas sangat jauh gitu ya. Dari sisi biaya mungkin kita bisa menghemat gitu ya. Kemudian pengukuran keberhasilan untuk digital marketing ini lebih lengkap dan akurat karena ada indikator gitu ya. Saya sudah mempraktekkan misalnya kita promote gitu ya, view-nya berapa, kemudian interest-nya berapa, kemudian menindaklanjuti ke profil kita berapa, itu sudah kelihatan kalau kita menginvestasikan untuk promosi yang sponsor gitu ya. Kemudian akan membantu kita gitu ya, digital marketing ini akan membantu kita untuk mengikuti tren bisnis yang berkembang di luar gitu ya. Yang terakhir membangun kepercayaan publik karena semua orang bisa melihat gitu ya, sehingga akuntabilitas kita bisa terbantu melalui marketing online gitu ya. Jadi kalau yang tadi offline, sekarang ini kenapa harus marketing online gitu ya. Nah, teman-teman, sosial media ini pertumbuhannya luar biasa. Saya coba cuplik dari sebuah data gitu ya, di Januari 2019 itu pertumbuhan untuk Instagram itu hampir 5,1% gitu ya. Jadi Instagram itu menjadi satu media sosial yang berkembangnya cukup tinggi gitu ya. Kemudian LinkedIn itu juga cukup tinggi juga, ada 9% itu di Januari 2019 gitu ya. Artinya orang memanfaatkan media sosial ini dari hari ke hari bertambah terus. Kemudian ini waktu gitu, kalau dari sisi survei gitu ya, waktu untuk memanfaatkan media ini juga luar biasa gitu ya. Misalnya kita ngomong WhatsApp gitu, kita ngomong tentang bagaimana orang bermain internet itu rata-rata 2 jam ya, 2 jam 52 menit gitu, harus kita 3 jam ya. Kemudian termasuk media sosial itu hampir 3,5 jam per hari kalau kita mau menginternalisasi diri gitu ya, bener nggak gitu ya. Rata-rata kita 3 jam main medsos gitu ya. Nah, yang terakhir saya selalu sampaikan ini dimanapun tempat gitu ya. Ini berkaitan dengan siklus marketing. Teman-teman, ada 5 tahapan gitu ya, 5 tahapan siklus marketing. Yang pertama, ketika kita punya produk, tahap pertama adalah dapatkan pembeli gimana pun caranya. Pokoknya kita harus nemuin pembeli baru gimana pun caranya. Piye caranya? Entah itu pakai pendekatan psikologis, entah itu pendekatan yang sangat persuasif, mungkin bisa ya, jangan sampai hard selling gitu ya. Ya, tetapi bagaimanapun juga kita harus ketemu tiap hari pembeli baru. Gitu, saya dampingi di BPR di Purwodadi menjadi BPR BKK terbaik di Indonesia waktu itu. Dia punya program 1051. Tiap hari marketing itu harus telepon 10 pelanggan baru atau calon nasabah baru. 5 harus dikunjungi dan 1 harus closing. Ya. Nah, ini teorinya gampang teorinya. Prakteknya ya memang harus dilakukan gitu kalau kita mau besar gitu. Kemudian yang kedua, ubah pembeli tadi menjadi pelanggan. Yang namanya pelanggan itu kan beli kerek gitu ya. Ya, bagaimana pembeli baru tadi menjadi pelanggan kita. Pokoknya bentuk terus gitu ya. Yang ketiga, buat pelanggan datang lebih sering. Ya. Jadi pelanggan biyen seminggu ping pindho ini ping 3 dan tuku lebih banyak. Ya, di salah satu supermarket yang ada di sekitar kita kadang-kadang, Pak pulsanya, Pak rokoknya, Pak rotinya, Pak gitu ya. Jadi pelanggan yang sudah sering datang ke tempat kita itu membeli barang-barang yang lebih banyak yang sebetulnya tidak mereka butuhkan. Pak, ini kalau beli
jahe rempah, sekarang dapat bonus teh dengan murah loh Pak. Jadi kalau Bapak berdua nggak perlu beli teh, beli jahe rempah aja, bonusnya teh gitu. Ketika 2 orang mesti panganannya ya lebih oke gitu ya misalnya gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Yang keempat, buat pelanggan ini berbelanja lebih, gimana pun caranya. Ya seperti yang dilakukan saya contohkan tadi. Yang terakhir adalah ini yang paling penting teman-teman. Dan ini menjadi tren kita gitu ya. Bagaimana pelanggan kita itu menjadi super sales force atau corongnya bisnis kita. Ya, saya merasakan 2 bulan terakhir ini saya nggak pernah promosi secara intens di media sosial, tetapi pembeli saya banyak. Kenapa? Karena tadi word of mouth tadi, kekuatan mulut gitu ya. Mulut kita ini menguasai dunia. Ketika satu bilang enak gitu ya, tak jajal gitu, penasaran itu lebih tinggi. Ya pernah nggak teman-teman misalnya diceritain sama keluarganya, bakso kono enak. Loh, apa kowe tau rono Mbak? Burung. Kowe jari sapa? Koncoku tau tekan kono. Lah koncomu sing ngandani sapa? Dulure. Gitu ya. Ya, itu pernah nggak kita melakukan seperti itu? Ya itu jujur saja gitu ya. Maka saya kadang-kadang kalau training ke teman-teman UMKM itu selalu mikir gini, gimana cara kita mensupport satu sama lain. Misalnya Mas Bagus punya wedang jahe, saya datang ke rumahnya, kemudian saya upload, jahenya Mas Bagus, nak tenan. Teman saya pasti akan tertarik. Walaupun saya sebenarnya sudah tos dengan Mas Bagus, Mas, tak promosikan ya Mas gitu ya, kita kan teman gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan, ideologi itu harus kita bangun. Teman-teman, itu salah satu trik-trik marketing yang saya sampaikan. Masih banyak lagi teorinya, tetapi sebetulnya teori-teori itu gampang dilakukan kalau dasarnya yang 6 tadi sudah ketemu, gitu ya. Oke, itu saya pikir cukup sekian. Nanti kalau mau diskusi bisa kita lanjutkan. Terima kasih, Mas Eri. Oke, teman-teman bisnis, saya yakin Anda merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Baik bisnis yang kecil maupun yang gede pasti kena akibat. Nggak apa-apa, jangan sedih. Kita memang harus sabar. Nah, bagi saya, saran saya ke teman-teman adalah saat ini waktunya yang paling cocok kita untuk Polindo, untuk mengevaluasi bisnis kita. Karena yang harus kita lakukan adalah perlu strategi baru, perlu pilihan baru supaya kita siap untuk menyambut musim semi. Teman-teman, pebisnis musim semi ini akan datang dan harus kita siapkan dari sekarang. Seorang pemimpin, seorang pebisnis itu harus tahan uji di dunia seperti ini. Bisnis itu kata kuncinya adalah leadership, maka kita sebagai pemimpin harus tahan banting, harus siap berdarah, harus siap sakit untuk menyambut musim semi. Kita siapkan dari sekarang supaya kita bisa ngunduh pada saat semi itu tiba. Semangat para pebisnis.